tidak mau AI itu sudah masuk di dunia pendidikan seperti itu. Nah, maka pertanyaannya, mengapa guru itu perlu memahami AI? Oke, mungkin kita kembali ke titik yang lebih awal seperti itu. Menurut Bapak Ibu, di pengalaman lingkungan Bapak Ibu, baik siswa ataupun mungkin Bapak Ibu guru, termasuk Bapak Ibu, kemudian rekan-rekan Bapak Ibu, bagaimana respon mereka terhadap AI itu sendiri? Masih adakah yang menolak atau mereka masih ya skeptis mau menggunakan tapi masih mikir-mikir atau ya sudah langsung beradaptasi atau seperti apa Bapak Ibu? Mungkin ada bisa sharing juga Bapak Ibu di kolom chat. Oke, ada yang menerima namun masih gaptek cara memakai secara teknisnya. Oke, berarti masih butuh adaptasi ya Bapak Ibu ya. Kemudian sesuai generasi, kalau yang sudah lanjut usia tidak bisa mengikuti. Oke, guru-guru Gen Z sering pakai AI. Oke, ada yang bertanya apa pertanyaannya? Ini Pak Abdul Rozak. Pengalaman Pak Abdul Rozak dari Pak Abdul Rozak sendiri, rekan-rekan Pak Abdul Rozak ataupun murid-murid Pak Abdul Rozak, gimana sih merespon AI? Apakah sudah langsung beradaptasi atau masih skeptis? Oh, gimana ya? Masih berpikir-pikir dulu atau cenderung menolak atau seperti apa? Oke, ada juga yang berbagi pengalamannya, masih bertahan dengan pola lama. Tapi kalau yang muda sudah menyesuaikan, ada yang adaptasi seperti itu. Oke, AI harus menunjang pembelajaran, bukan menyelesaikan pembelajaran tanpa tahu prosesnya. Oke, Pak Sabilil. Oke, jadi ini memang fenomena yang kita hadapi seperti itu. Jadi mungkin ada beberapa yang masih menolak seperti itu, belum beradaptasi seperti itu. Mungkin ya karena mungkin faktor usia seperti itu. Ada juga yang langsung beradaptasi, eh, ada juga yang masih mikir-mikir seperti itu. Nah, ini memang menjadi sebuah urgensi seperti itu. Tadi kan juga disampaikan oleh Gus Yahya dalam sambutan pengantar di awal seperti itu bahwa ya pada dasarnya kita harus beradaptasi seperti itu Bapak Ibu supaya kita tidak tergerus dengan zaman di mana saat ini perkembangan sangat semakin cepat seperti itu. Mungkin dulu kita masih banyak berkutat dengan banyak buku-buku cetak seperti itu, kemudian mulai beralih ke pencarian secara daring, misalkan menggunakan Google ataupun yang lain, dan sekarang makin berkembang lagi dengan menggunakan AI seperti itu. Ini menjadi hal yang menantang seperti itu, di mana AI ini telah hadir dalam ruang belajar dan mempengaruhi cara siswa untuk mencari, kemudian mengolah, menyajikan informasi, sehingga guru ini penting untuk bisa memahami AI agar mampu mengarahkan penggunaannya sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti. Jadi ini banyak sekali respon dari Bapak Ibu. Jadi eh, misalkan Pak Mukaukis menyampaikan bahwa ini banyak yang sudah banyak menggunakan AI, tapi perlu pendampingan. Betul sekali Pak Mukaukis. Jadi memang ini menjadi sebuah tantangan kita seperti itu. Anak-anak kita tidak mungkin untuk bisa dilepas secara mandiri seperti itu, tapi perlu pendampingan baik dari Bapak Ibu guru di sekolah maupun juga dari orang tua di rumah. Nah, ini pentingnya untuk kita sebagai seorang pendidik untuk bisa memahami AI seperti itu. Bagaimana peran kita sebagai guru untuk bisa mendampingi, memfasilitasi anak-anak kita agar bisa menggunakan AI ini secara bijaksana, secara etis, sehingga AI ini menjadi sebuah eh, alat bantu yang memungkinkan anak-anak kita untuk tetap bisa berpikir seperti itu, tidak
menerima secara instan. Nah, di sini sebenarnya bagaimana sih peran siswa, kemudian peran guru dan AI dalam pembelajaran? Nah, ada beberapa hal yang menjadi poin penting di sini bahwa AI itu membantu manusia tetap menjadi yang bagian yang paling utama. Ini seperti yang juga diungkapkan di kolom chat di banyak oleh Bapak Ibu guru semua seperti itu. Jadi eh, AI ini sudah menjadi alat bantu yang sangat relevan untuk membantu kerja guru seperti itu. Tapi di sini peran manusia itu tetap menjadi sebuah peran yang paling utama. Jadi AI itu membantu, bukan menggantikan Bapak Ibu. Jadi eh, AI ini membantu, misalkan dari Bapak Ibu untuk mencari ide. Misalkan Bapak Ibu akan mengajar konten materinya seperti apa, kemudian misalkan Bapak Ibu punya sebuah banyak materi yang cukup banyak yang harus Bapak Ibu pelajari seperti itu. Mungkin AI bisa Bapak Ibu gunakan untuk membantu membuat rangkuman, memberikan sintesis seperti itu, termasuk ketika beberapa materi itu susah untuk dicerna ataupun dipahami. Ini AI ini bisa digunakan untuk membantu memberikan contoh, menyederhanakan bahasa seperti itu sehingga lebih dipahami seperti itu. Nah, di sini ketika dalam pembelajaran, maka peran guru ini menjadi sangat esensial seperti itu untuk membimbing, mengarahkan, memeriksa, dan yang paling penting adalah menjaga etika peserta didik kita. Ini di semua jenjang ya, dari jenjang dasar, menengah, sampai dengan jenjang perguruan tinggi seperti itu. Dan peran siswa di sini tidak lagi kalau mungkin dulu diharapkan anak-anak itu ketika belajar hanya perlu untuk bisa menjawab, kemudian memberikan jawaban yang benar seperti yang diharapkan seperti itu. Tapi kalau di sini lebih siswa itu didorong untuk lebih berpikir seperti itu, bertanya, mengecek sampai dengan menyimpulkan. Jadi penekanannya di sini adalah lebih ke AI ini bukan menggantikan proses berpikir, tapi AI ini menjadi alat bantu untuk belajar. Nah, di sini memang pada prosesnya Bapak Ibu, mungkin kita saat ini masih proses bertanya bagaimana sebaiknya untuk bisa menggunakan AI, kemudian bagaimana proses penggunaannya, apakah aman atau tidak dan sebagainya. Ini menjadi hal yang tidak bisa kita pungkiri seperti itu karena bagian dari proses adaptasi seperti itu di mana bahwa ya dulu ketika mungkin kita sekolah, kemudian kita kuliah seperti itu, kita menggunakan mencari referensi dengan menggunakan eh, banyak buku, kemudian ketika beralih ke era internet, kita bisa menggunakan berbagai mesin pencarian seperti Yahoo, Bing, kemudian Google seperti itu. Kemudian sekarang berkembang lagi. Mungkin di sini Bapak Ibu guru juga ketika mungkin kuliah dulu, mungkin ada yang mengalami ketika akan ujian skripsi harus membawa banyak referensi dalam kardus seperti itu. Mungkin barangkali bisa ada yang berkomen, adakah yang merasakan momen seperti itu? Ketika mau ujian skripsi atau ujian TA, kemudian eh, apa namanya untuk presentasi, kemudian bawa buku referensi yang sangat banyak, kemudian dalam kardus seperti itu. Oke, ada Bu Laili. Dulu teman saya ada yang seperti itu, Bapak Ibu. Nah, kemudian kan era kemudian berubah, eh, kita bisa menggunakan banyak referensi yang tersedia secara digital, kemudian sekarang juga beralih lagi, bergeser lagi. Maka kemampuan yang dituntut itu juga akan semakin bergeser, Bapak Ibu. Kalau dulu lebih apa namanya eh, harus membutuhkan banyak adaptasi seperti itu Bapak Ibu. Jadi ternyata banyak ya yang mengalami pengalaman itu. Sangat menarik. Saya kebetulan dulu nggak dapat pengalaman itu, tapi saya melihat beberapa teman saya masih mengalami itu untuk bawa banyak referensi dalam bentuk cetak seperti itu. Nah, itu menjadi ya pengalaman yang menarik seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bahwa eh, ketika kita hidup di era yang semakin mudah, semakin gampang. Ketika dulu mungkin kita harus
searching di media pencarian di Google, Yahoo ataupun yang lain, kita harus memilah-milih referensi seperti itu. Kita baca ini masuk atau enggak dan sebagainya. Di sini era saat ini sudah lebih berkembang lagi Bapak Ibu. Ketika AI, ketika kita mau cari apa, langsung muncul referensi, langsung muncul hasilnya seperti itu. Nah, ini memunculkan sebuah problem baru seperti itu Bapak Ibu. Mungkin ini bukan sebuah istilah medis yang di bidang kesehatan seperti itu, tapi istilah ini sudah masuk di Oxford English Dictionary seperti itu. Mungkin Bapak Ibu ada yang familiar dengan istilah brain rot. Kalau generasinya Gen Z, Gen Alpha seperti itu mungkin sudah sangat familiar dengan istilah brain rot seperti itu. Jadi brain rot itu adalah kondisi di mana ada persepsi hilangnya kecerdasan atau kemampuan untuk berpikir kritis seperti itu. Jadi apa namanya tadi kan Bapak Ibu banyak yang cerita bahwa ketika menggunakan AI seperti itu anak-anak cenderung eh, susah untuk fokus, kemudian mudah distraksi, kemudian eh, kemampuan berpikir kritisnya semakin berkurang, jarang mengecek kebenaran seperti itu, cenderung untuk mencari jawaban instan seperti itu. Ini menjadi indikasi yang perlu menjadi hati-hati Bapak Ibu untuk apa namanya menjadi kewaspadaan kita bersama sebagai pendidik. Jangan sampai kalau ketika dulu di era COVID kita mengenal istilah learning loss Bapak Ibu di mana kemampuan akademik beberapa anak seperti itu mungkin mengalami penurunan seperti itu. Nah, ini jangan sampai seperti itu terjadi brain rot bahwa kemampuan intelijensinya, kemudian kemampuan berpikir kritisnya ini menurun. Harapannya anak-anak tetap menjadi sebuah anak-anak yang atau kita semua menjadi individu yang kebal berpikir seperti itu, di mana ketika kita mendapatkan informasi baik yang disajikan dalam media, berbagai media di media sosial, termasuk di AI seperti itu, kita membiasakan diri untuk bertanya, mengecek, kemudian membandingkan, merefleksi, dan juga untuk menyimpulkannya seperti itu. Sehingga harapannya kemampuan berpikir kritisnya itu menjadi kuat, informasi yang diperoleh itu menjadi bermakna, dan pembelajaran yang kita laksanakan itu menjadi mendalam dan bertanggung jawab. Ini indikasi brain rot ini kan juga menjadi sebuah hal yang miris seperti itu Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu juga sering melihat ada informasi-informasi yang eh, hoax seperti itu kemudian diedit dan sebagainya itu menjadi hal yang eh, apa namanya harus kita waspadai. Nah, ini harus kita tanamkan ke anak-anak kita supaya memiliki sebuah kemampuan berpikir kritis seperti itu. Oke, mungkin ada Bapak Ibu yang ingin berkomentar terlebih dahulu. Oke, baik kita lanjutkan dulu. Nah, kita refleksikan dulu Bapak Ibu terkait dengan perkembangan AI dalam dunia pendidikan seperti itu. Nah, menurut Bapak Ibu, apa sih yang berubah dari pola belajar di era AI ini? Menurut pengalaman Bapak Ibu, apa yang berubah sih dari pola belajar anak-anak ketika eh, masuk ke dunia atau era di zaman AI ini, ketika semua serba mudah seperti itu, mungkin Bapak Ibu yang eh, sudah lama mengajar seperti itu, pengalamannya apa sih yang berubah dari pola belajar anak-anak kita? Oke, jarang membaca, kemudian sumbernya bergeser dari buku ke online. Oke, pembelajaran konvensional menjadi memberikan rasa bosan kepada anak-anak, perlu visual, malas baca buku, kemudian serba instan seperti itu. Ya, betul. Jadi eh, AI ini mengubah cara siswa untuk mengakses, kemudian mengolah, termasuk juga memproduksi informasi seperti itu, Bapak Ibu. Jadi yang dulu mungkin kita harus bekerja keras untuk mencari referensi, mungkin ke perpustakaan,
kemudian mungkin kita harus ke toko buku seperti itu. Jadi pengalaman saya ketika mencari referensi di perpustakaan kok nggak ada, saya ke toko buku Bapak Ibu, mungkin beberapa buku yang terbuka saya coba baca untuk cara saya cari inspirasi seperti itu. Nah, ini dulu kita mengalami proses itu, tapi ketika di era semua yang serba mudah ini mengubah cara anak-anak seperti yang Bapak Ibu sampaikan tadi. Jadi semua serba instan, kemudian eh, ketika mungkin pembelajaran disajikan secara ceramah menjadi anak-anak menjadi semakin bosan seperti itu. Semua bergeser ke online seperti yang Bapak Ibu sampaikan, jadi kurang fokus membaca, ketergantungan. Nah, itu menjadi fenomena yang kita hadapi Bapak Ibu. Jadi bahwa apa namanya? eh, aksesnya ini menjadi berbeda. Ketika dulu konvensional kita harus ke perpustakaan, cari buku, kemudian mungkin semakin berkembang kita harus googling seperti itu. Nah, makin ke sini makin mudah aksesnya, pengolahannya, produksi informasinya seperti itu. Nah, ini Bu ada juga sharing ya, anak-anak jadi semangat karena ada alasan megang HP. Wah, ini jadi tantangan juga ya. Jadi ini nanti kita bahas juga terkait dengan penggunaan teknologi digital, kemudian AI di dunia pendidikan seperti itu. Nah, ini jadi ada perubahan pola belajar juga Bapak Ibu di era AI ini. Jadi dari mulai akses informasinya seperti yang saya sampaikan tadi. Nah, peran guru ini yang menjadi tantangan Bapak Ibu bahwa ada pergeseran. Kalau dulu kan idealnya awalnya dulu mungkin guru itu sebagai sumber informasi, kemudian bergeser menjadi fasilitator. Nah, di era AI ini peran fasilitator dari Bapak Ibu guru ini menjadi semakin kuat di mana guru ini tidak hanya memfasilitasi dengan aktivitas, mungkin materi, bahan ajar seperti itu, atau situasi pembelajaran, tapi Bapak Ibu guru ini juga memfasilitasi dan menjadi validator informasi, kemudian pembimbing etika dan perancang proses berpikir seperti itu. Karena di sini proses belajarnya itu sudah bergeser. Kalau dulu mungkin eh, lebih ditekankan untuk anak mengingat, kemudian memahami, kemudian nantinya mungkin mengembangkan seperti itu. Kalau di sini mungkin tahapannya sudah sampai ke analisis, kemudian sintesis, sampai dengan mencipta, di mana penekanannya adalah perancangan proses berpikirnya Bapak Ibu. Makanya sekarang sudah mulai banyak bergeser seperti itu ketika ujian itu tidak lagi banyak ujian dilaksanakan secara tertulis saja, tapi juga menggunakan mungkin berbasis proyek, kemudian menggunakan secara ujian secara lisan karena menjadi hal yang penting bahwa tugas siswa itu tidak lagi berorientasi pada jawaban atau esai secara tertulis seperti itu, tapi adalah tugas siswa itu lebih berfokus kepada bagaimana mereka menjelaskan proses, memvalidasi informasi, dan juga merefleksi jawaban. Tapi di sini memunculkan resiko karena gampangnya tadi untuk mendapatkan, mengolah, dan memproduksi informasi, ini memunculkan problem yang Bapak Ibu sampaikan tadi, ketergantungan. Mungkin juga terjadi misinformasi Bapak Ibu, karena belum tentu informasi yang diberikan AI itu akurat. Problem yang selanjutnya adalah, tadi Bapak Ibu juga ada yang cerita, anak-anak jadi cenderung untuk melakukan copy paste aja dari sumber yang mereka dapatkan, padahal belum tentu benar seperti itu. Ini juga memunculkan selain misinformasi, juga memunculkan plagiarisme. Ini menjadi tantangan kita semua. Nah, ini jadi AI ini seperti yang saya sampaikan tadi menjadi pisau bermata dua, menjadi peluang, tapi di satu sisi yang lain juga memberikan tantangan seperti itu. Kita dimudahkan sebagai pengajar, anak-anak kita dimudahkan ketika belajar di era AI ini. Kita bisa merancang pembelajaran dengan menyesuaikan personalisasi siswanya, memberikan pembelajaran dengan materi yang berdiferensiasi seperti itu. Anak-anak kita memiliki akses yang lebih mudah, kemudian kita juga mempunyai peluang untuk bisa memberikan pembelajaran atau pendidikan secara lebih inklusif, di mana bahan ajar kita bisa kita sesuaikan sesuai kebutuhan, berbasis gambar, teks, suara, ataupun penjelasan sederhana seperti sesuai kebutuhan. Ini menjadi bentuk efisiensi bagi kita semua sebagai pengajar untuk apa namanya mengembangkan bahan ajar soal umpan balik seperti itu, dan
era saat ini juga memungkinkan baik dari siswa ataupun Bapak Ibu guru untuk berkolaborasi dan juga semakin kreatif. Jadi ini menjadi peluang. Tapi di sisi lain, ini memunculkan tantangan yang tadi Bapak Ibu ceritakan tadi. Ada plagiarisme, ketergantungan, misinformasi, kemudian melemahnya fokus dan berpikir kritis seperti itu. Ini menjadi tantangan yang perlu kita diskusikan bersama Bapak Ibu. Nah, ini selain itu ada problem yang ketiga yaitu terkait dengan privasi data. Jadi kita semua sebagai pendidik juga perlu berhati-hati dan juga perlu memberikan wanti-wanti seperti juga yang ini di kolom chat disampaikan oleh Bu Dwi Puspitasari, kita harus memberikan banyak pengawasan, memberikan eh, pendampingan kepada anak-anak didik kita terkait dengan privasi data. Jadi data pribadi itu harus kita lindungi, harus kita amankan. Jadi ketika kita menggunakan AI untuk misalkan untuk membantu memberikan analisis, umpan balik dalam proses pembelajaran, pastikan data pribadi anak didik kita itu kita sembunyikan terlebih dahulu. Pastikan hanya informasi-informasi umum saja, karena pada dasarnya data apapun yang kita masukkan ke AI itu akan tersimpan di server mereka seperti itu, dan ya kita perlu berhati-hati dan waspada terkait hal itu. Nah, karena yang tadi didiskusikan kita baik di kolom chat seperti itu, menjadi poin tantangan tersendiri Bapak Ibu bahwa ketika era teknologi digital, era AI ini memunculkan tantangan yang paling besar bahwa anak-anak itu menjadi lemah fokus, kemudian lemah untuk berpikir kritis. Nah, ini tidak mengherankan Bapak Ibu, sehingga eh, kalau sebelumnya di Kemenristek Dikti itu memunculkan pedoman, kemudian di tahun kemarin muncul SKB 7 Menteri tentang pemanfaatan dan pembelajaran teknologi digital dan juga artificial intelligence seperti itu. Sudahkah Bapak Ibu familiar dengan SKB ini Bapak Ibu terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di dunia pendidikan Bapak Ibu? Adakah Bapak Ibu yang sudah pernah baca? Ada? Oke, Pak Johan menyampaikan ada sudah pernah membaca, oh bahkan sampai mengikuti pelatihannya, betul Bapak Ibu. Itu menjadi suatu hal, ini ada yang pernah dapat tapi belum buka isinya. Oke, mungkin nanti perlu disempatkan ya Bapak Ibu untuk bisa dibaca isinya. Nah, nanti ini di sini saya coba berikan ya gambaran sekilas awal seperti itu terkait dengan beberapa hal yang menjadi concern kita terkait dengan pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial di pembelajaran seperti itu. Jadi ada tiga zona Bapak Ibu, eh, bisa dikatakan zona kapan kita boleh dan tidak boleh untuk menggunakan AI. Selain juga eh, ada pengaturan di sana terkait dengan bagaimana durasi, apakah boleh atau tidak, kapan dibolehkan seperti itu. Nah, itu ada detail dijelaskan di SKP 7 Menteri itu. Nah, tiga secara singkat, ini beberapa poin penting, nanti detailnya Bapak Ibu bisa baca juga di SKB-nya seperti itu. Yang pertama ada zona merah Bapak Ibu. Jadi AI ini benar-benar dilarang, tidak boleh digunakan dalam proses pembelajaran. Karena ada beberapa bagian bahwa anak itu penting untuk bisa menunjukkan kemampuan aslinya. Misalnya ketika ujian Bapak Ibu, kemudian asesmen, kemudian tugas yang menilai proses berpikir mandiri. Karena kalau misalkan dalam proses ini AI tidak dilarang, kita tidak tahu Bapak Ibu, sebenarnya anak-anak ini memang sudah paham atau belum terkait dengan konsep-konsep yang dia pahami, apa yang kita ajarkan seperti itu. Jadi dalam ujian, kemudian asesmen, ataupun tugas yang menilai konsep dan juga menilai kemampuan berpikir itu idealnya itu tidak boleh menggunakan AI. Sementara untuk yang zona kuning ini boleh digunakan secara terbatas.
Misalkan Bapak Ibu memberikan tugas yang di sini eh, penekanannya adalah bahwa anak-anak itu nantinya hasil akhirnya tetap merupakan hasil pemikiran mereka. Tapi dalam prosesnya, misalkan untuk mencari ide, membuat kerangka, memperbaiki bahasa, seperti itu boleh digunakan AI sebagai alat bantu. Nah, sementara untuk yang zona hijau, AI ini dianjurkan secara reflektif. Di sini eh, karena penekanannya adalah bahwa AI ini digunakan untuk memperkuat proses belajar dan juga kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis. Jadi misalkan Bapak Ibu meminta anak-anak kita untuk mencari referensi, mencari bahan, misalkan terkait dengan tugas sebuah permasalahan. Sebenarnya bolehkah menggunakan AI seperti itu? Dia kemudian bertanya kepada AI, mendapatkan jawaban seperti itu. Nah, tugas mereka itu bukan hanya mereka menghasilkan sebuah mungkin esai seperti itu, tapi mereka diminta untuk tugasnya itu adalah menganalisis keluarannya dari AI. Gimana sih menurut analisis atau penilaian anak-anak seperti itu terkait dengan keluaran AI itu. Nah, kemudian tugas keduanya, mereka diminta untuk membandingkan jawaban dari AI itu dengan eh, referensi yang ada, mungkin dari buku, dari jurnal, ataupun dari koran, ataupun berbagai referensi yang lain, termasuk juga memvalidasi sumbernya Bapak Ibu, termasuk juga untuk membantu visualisasi dan presentasi. Ini juga saya pernah menemukan Bapak Ibu ketika saya eh, mereview seperti itu sebuah artikel, ada eh, yang mungkin mohon maaf ya, terlalu percaya dengan AI, hasilnya seperti itu, langsung dipakai seperti itu, ternyata informasi yang dihasilkan itu bisa dikatakan sebuah halusinasi seperti itu Bapak Ibu. Ketika dicek referensinya, referensinya tidak akurat atau bahkan tidak ada. Nah, di sini eh, di SKP ini juga dijelaskan bahwa anak-anak di PAUD dan TK itu tidak boleh menggunakan AI secara mandiri, sementara untuk yang SDMI ya perlu pembimbingan yang lebih mendalam, kemudian untuk yang anak SMP, MTS itu mulai digunakan untuk sebagai bentuk literasi digital, sementara untuk anak-anak yang di jenjang yang lebih tinggi, misalkan di SMA, MA, seperti itu menggunakan AI untuk proyek simulasi analisis, kemudian pemecahan masalah kompleks seperti itu, termasuk menghasilkan inovasi dengan bantuan AI. Nah, pesan utamanya sekali lagi bahwa AI ini boleh untuk membantu proses belajar, tetapi tidak menggantikan kejujuran, pemahaman, dan proses berpikir siswa seperti itu. Wah, di sini juga ada yang berbagi pengalaman ya. Jadi anak-anak malah tambah malas belajar ya Bu Wirna. Karena tinggal cari jawabannya kemudian bisa main game seperti itu. Nah, ini apa namanya pentingnya apa namanya nanti juga kita perlu memodifikasi tugas ke anak-anak. Jadi tugasnya mungkin tidak bisa seperti sebelum-sebelumnya Bapak Ibu, perlu ada modifikasi sehingga anak-anak misalkan mungkin menggunakan AI tapi mereka dipaksa dan terpaksa untuk tetap harus berpikir seperti itu, tidak langsung jadi terima apa yang ada di AI seperti itu. Nah, untuk bisa melakukan hal itu, peran guru di era AI ini menjadi sangat esensial Bapak Ibu, bahwa guru itu bukan tergantikan seperti itu. Jadi ada quote bahwa AI itu tidak menggantikan guru seperti itu Bapak Ibu, tetapi guru yang paham AI itu yang akan menggantikan ya mereka yang tidak mau belajar Bapak Ibu. Jadi peran guru saat ini menjadi semakin esensial. Jadi guru ini pengajar baik tidak hanya di jenjang sekolah, juga di perguruan tinggi seperti itu menjadi pengarah tujuan. Tujuan pembelajaran itu tetap Bapak Ibu guru yang menentukan. Kemudian Bapak Ibu guru mempunyai porsi
tambahan peran untuk bisa menjadi validator informasi, penjaga etika, dan juga perancang aktivitas. Ini yang paling penting, Bapak Ibu. Jadi seperti yang diceritakan di komentar tadi, bahwa tentunya pembelajaran atau mungkin masalah ataupun tugas yang kita berikan itu tidak lagi hanya sekedar mengingat atau memberikan informasi saja Bapak Ibu, tapi kita perlu mendesain tugas untuk bisa menilai proses berpikir. Jadi bukan hanya hasil akhirnya, karena pola pikir, kemudian kemampuan berpikir ini menjadi sebuah hal yang menjadi concern untuk saat ini Bapak Ibu. Nah, saya ingin apa namanya Bapak Ibu mungkin berbagi cerita seperti itu, refleksi AI itu sebenarnya mengubah apa? Tadi kan mengubah terkait dengan cara siswa belajar seperti itu. Nah, kalau dari sisi pekerjaan dari Bapak Ibu guru, apakah AI ini membantu Bapak Ibu guru dalam melaksanakan atau menyiapkan, mengevaluasi pembelajaran? Apakah dengan AI ini kemampuan siswa ini semakin melemah? Apakah apa namanya bagian mana sih dari pembelajaran yang tidak boleh digantikan oleh AI? Lalu bagaimana menjaga keseimbangan teknologi dan proses berpikir? Boleh di kolom chat atau mungkin ada Bapak Ibu yang ingin menyampaikan refleksi pengalamannya melalui eh, secara open mic seperti itu, bisa raise hand seperti tadi disampaikan oleh Kak Nailul, silahkan. Atau bisa di komentar nggak apa-apa Bapak Ibu, silahkan. AI sangat membantu guru dalam pekerjaan administratif. Wah, betul. Membantu mempermudah guru dalam belajar. Dalam pelajaran reading dan writing, anak tidak boleh pakai AI. Oke. Membuat tugas kokurikuler baik guru dan siswa. Oke. Membantu untuk mengubah pembelajaran lebih menarik. Oke, betul. Jadi dari sisi pekerjaan Bapak Ibu guru banyak yang terbantu ya Bapak Ibu ya dengan menggunakan AI ini seperti itu. Tadi juga sudah disampaikan ya untuk pertanyaan yang kedua, kemampuan siswa beresiko melemah. Tadi juga sudah ada yang menyampaikan anak menjadi kurang fokus, kemudian malas berpikir, malas membaca seperti itu karena semua dimudahkan seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, murid bisa bergantung pada jawaban instan. Oke, mempercepat membuat poster digital, meningkat promosi UMKM, betul. Banyak hal yang bisa dibantu dengan AI seperti itu, betul. Lalu, bagaimana sih dari pembelajaran yang menurut Bapak Ibu tidak boleh digantikan oleh AI? Kan banyak hal ya tadi Bapak Ibu sampaikan bahwa banyak yang bisa dibantu dengan AI. Lalu, bagian mana yang tidak boleh digantikan oleh AI? Wah, ini keteladanan guru, pembentukan karakter, betul, empati, motivasi, hubungan, proses pendidikan nggak boleh digantikan, betul, percakapan praktik tidak bisa digantikan dengan AI, betul, penyampaian nilai-nilai moral, substansi ilmu, pembinaan akhlak, betul. Jadi memang sekarang menjadi hal yang jadi concern ya Bapak Ibu, sopan santun. Betul, banyak sekali Bapak Ibu yang tidak bisa eh, digantikan. Beberapa hal yang poin penting misalkan terkait dengan proses berpikir, kinerja, intelektual, kemudian tadi Bapak Ibu yang menyampaikan terkait dengan praktik, komunikasi, ya betul, itu kaitannya dengan interaksi guru dengan siswa, antar siswa, seperti itu tidak bisa digantikan dengan AI. Kemudian penilaian otentik, seperti tadi praktek, seperti itu juga tidak bisa digantikan. Akhlak, moral, spiritual, terkait dengan pembinaan karakter, termasuk juga yang tidak bisa digantikan adalah tanggung jawab pedagogis Bapak Ibu. Kalau kaitannya dengan tadi
membantu untuk merancang pembelajaran, merancang materi kaitannya dengan didaktis, kita mungkin sangat terbantu. Tapi kaitannya dengan pedagogis di dalam kelas, proses pembelajaran, AI tidak bisa menggantikan Bapak Ibu guru semua. Maka ini menjadi hal yang penting bagi kita untuk bisa beradaptasi terkait dengan bagaimana menggunakan AI. Ini juga disampaikan Pak Dawarmansyah seperti itu. Jadi AI itu tergantung bagaimana kita memberikan perintahnya. Betul. Nah, jadi ini menjadi bagian yang perlu menjadi seimbang ya Bapak Ibu terkait dengan eh, apa namanya terkait dengan pemanfaatan teknologi dan juga proses berpikir. Jadi kalau dalam proses pembelajaran Bapak Ibu, AI ini mungkin akan lebih bermanfaat itu sebagai titik awal seperti itu, sebagai sumber awal. Sementara proses lanjutannya kita tekankan kepada anak-anak kita eh, untuk menggunakan eh, apa namanya proses berpikirnya untuk bisa menganalisis eh, apa yang dihasilkan oleh AI sehingga kemampuan berpikir kritis dari menanya kemudian merefleksi seperti itu menjadi suatu hal yang dikembangkan. Jadi di sini banyak hal, ada sisi di mana pekerjaan guru ini terbantu, termasuk juga siswa seperti itu, tapi perlu ada menjadi penekanan garis besar hal-hal yang tidak boleh digantikan oleh AI, sehingga ada keseimbangan antara teknologi dan juga proses berpikir, sehingga eh, apa namanya proses berpikir anak-anak itu tetap menjadi sebuah hal yang esensial untuk bisa dikembangkan. Jadi di sini AI ini bisa membantu untuk membuat variasi materi, tapi dalam prosesnya tujuan belajar, konteks siswa, validasi sumber seperti itu, dan etika ini menjadi peran guru yang masih sangat esensial. Nah, oleh karena itu tadi banyak sekali eh, yang Bapak Ibu cerita seperti itu terkait dengan bagaimana anak-anak cenderung instan menggunakan AI, kemudian bagaimana anak-anak mungkin eh, apa namanya di luar pengawasan menggunakan teknologi digital seperti itu. Nah, di sini kita perlu bahas juga terkait dengan etika, Bapak Ibu, etika penggunaan AI dalam pendidikan. Nah, ada beberapa prinsip terkait dengan etika penggunaan AI dalam pendidikan. Jadi yang pertama kaitannya dengan transparansi Bapak Ibu. Jadi ketika tadi kan ada zona merah, zona kuning, zona hijau, terutama untuk zona hijau seperti itu. Maka kita perlu membiasakan anak-anak kita untuk transparan, terbuka terkait dengan apakah mereka menggunakan AI. Misalkan menggunakan AI, promptnya seperti apa, bantuan AI-nya apa, seperti itu perlu disampaikan. Ini menjadi bagian penting terkait dengan akuntabilitasnya Bapak Ibu. Jadi ada pertanggungjawaban dari mereka, proses verifikasi yang dilakukan, termasuk ketika Bapak Ibu guru juga menggunakan AI dalam proses menyusun materi dan sebagainya. Bapak Ibu guru penting untuk melakukan validasi sebelum itu digunakan. Kemudian ketika memanfaatkan AI, perhatikan lagi terkait dengan privasi. Kemudian terkait dengan keadilan, jangan sampai misalkan Bapak Ibu menggunakan AI untuk mengembangkan materi seperti itu. Pastikan ada keseimbangan, tidak diskriminatif seperti itu. Jangan melulu misalkan apa namanya laki-laki, kemudian bercita-cita menjadi pilot, kemudian perempuan bercita-cita menjadi perawat seperti itu menjadi bias, ada stereotip seperti itu juga menjadi sebuah hal yang
apa namanya perlu untuk kita kelola seperti itu sehingga eh, menjadi sebuah hal yang bermakna karena bias stereotip ini menjadi kurang relevan saat ini. Ini yang menjadi hal yang perlu kita hindari Bapak Ibu karena banyak hal seperti itu yang kita juga memberikan porsi keseimbangan seperti itu. Kemudian eh, pentingnya dalam menggunakan AI itu adalah integritas seperti itu bahwa walaupun kita menggunakan AI, tapi proses belajar itu dipastikan tetap masih terjadi. Sehingga baik guru ataupun siswa ini perlu atau harus melakukan penilaian terhadap draftnya, draft awalnya, revisinya, sumbernya, kemudian melakukan refleksi seperti itu. Jadi integritas ini menjadi poin penting, tidak hanya ketika bertanya kemudian hasil AI-nya ada langsung dipakai seperti itu. Itu menyalahi etika seperti itu. Jadi etika itu bukan hanya sekedar larangan ya Bapak Ibu, tapi tata kelola agar AI ini aman dan juga bermakna. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika AI ini digunakan tanpa adanya literasi digital, ini akan memunculkan banyak resiko seperti yang tadi sudah dijelaskan di awal, ada plagiarisme, kemudian ketergantungan, misinformasi, bias, dan juga bocornya data ataupun privasi seperti itu. Di sini juga saya sampaikan terkait dengan mitigasi yang bisa kita lakukan dari mulai pentingnya untuk mendeklarasi kalau kita memang menggunakan AI. Kemudian ketika Bapak Ibu memberikan tugas seperti itu, mungkin perlu untuk memberikan ujian lisan ataupun presentasi proses. Sehingga kita tahu alurnya, jelasnya seperti apa, sehingga anak-anak tidak sekedar copy paste dari apa yang dihasilkan dengan AI. Hal ini penting agar anak-anak itu tidak menjadi ketergantungan Bapak Ibu terhadap apa yang dihasilkan dengan AI. Jadi AI ini digunakan untuk membandingkan dan merevisi, bukan sebagai hasil jawaban final. Sehingga mereka terbiasa untuk menggunakan berbagai sumber-sumber yang lain untuk melakukan validasi agar tidak terjadi misinformasi. Nah, ini privasi data menjadi hal penting ya Bapak Ibu, perlu diperhatikan. Jangan ini perlu menjadi penekanan termasuk Bapak Ibu, kemudian kita semua termasuk tekankan ke anak-anak kita jangan masukkan nama lengkap, identitas, alamat, nomor kontak, dan lain-lain ke dalam AI. Jadi prosesnya secara praktis anonimkan. Kemudian misalkan kita perlu menggunakan memasukkan ada hal yang kita tanya sifatnya mungkin personal seperti itu, gunakan contoh fiktif Bapak Ibu, samarkan. Kalau memang ada data yang perlu digunakan, pastikan ada persetujuan. Nah, ini karena ini menjadi suatu hal yang penting seperti itu supaya tidak terjadi misinformasi, plagiarisme dan sebagainya, integritas akademik ini menjadi sebuah hal yang perlu ditekankan. Kita harus jujur kalau memang kita menggunakan AI sehingga beberapa tugas misalkan tadi yang masuk di zona hijau seperti ataupun zona kuning seperti itu, maka yang dinilai bukan hanya hasil akhir tapi proses berpikirnya. Jadi ada bagian-bagian yang tidak boleh, mungkin boleh ataupun wajib untuk menggunakan apa namanya dalam melakukan proses pengerjaan tugas dengan menggunakan AI. Nah, ini ada contoh deklarasinya Bapak Ibu. Saya menggunakan AI untuk mencari ide awal, memperbaiki struktur tulisan. Jawaban akhir telah saya cek dengan sumber lain dan bertanggung jawab atas isinya. Deklarasi ini juga muncul Bapak Ibu, mungkin kalau Bapak Ibu apa namanya menyusun artikel di jurnal, mungkin melakukan PTK, mempublikasikannya di seminar, konferensi, di jurnal seperti itu, Bapak Ibu mungkin akan ketemu beberapa jurnal ataupun tempat publikasi itu meminta untuk memberikan deklarasi penggunaan AI-nya Bapak Ibu. Nah, ini ada studi kasus Bapak Ibu. Silakan coba mungkin kalau mau resen untuk menyampaikan secara lisan silakan atau mungkin di komen. Ada kasus nih Bapak Ibu. Jadi ada seorang siswa mengumpulkan esai ataupun tugas seperti itu yang sangat rapi. Bahasanya jauh di atas kemampuan biasanya. Saat diminta menjelaskan, siswa ini tidak bisa menguraikan isinya. Nah,
Kira-kira apakah kita boleh langsung menyatakan bahwa itu ada pelanggaran? Bukti apa yang perlu kita kumpulkan? Dan jika ada hal seperti itu, pembinaan apa yang perlu kita lakukan? Dan apakah kita perlu untuk perancang ulang, memodifikasi tugasnya? Silakan Bapak Ibu. Barangkali mungkin mau resen atau mau berkomentar via komen, silakan. Oke, silakan Pak Arwadi. Minta tolong Kak Nailul untuk eh, bisa dibantu unmute Pak Arwadi. Ya Pak baik, Arwadi. terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bersyukur sekali bisa bergabung di Zoom pada siang menjelang sore hari ini. Siap, Kalau terima wilayah kasih timur Pak sudah menjelang Arwadi. sore, Pak. Wah, Ya, langsung selisih. saja Ya, silakan Pak Arwadi. terhadap kasus yang muncul dalam tampilan ini, refleksinya apakah guru boleh langsung menyatakan pelanggaran? Bagi saya belum tentu. Perlu ada namanya klarifikasi, pemeriksaan pendahuluan apakah itu murni pelanggaran atau memang itu adalah uh, upaya siswa bahwa mereka ingin menampilkan yang terbaik. Apa bukti yang perlu dikumpulkan? Boleh jadi misalnya itu adalah esai yang dibuat atau mungkin disuruh mereka membuat ulang esai itu. Karena kalau esai tersebut benar-benar buatan sendiri, saya rasa eh, siswa tersebut sangat-sangat menguasai kalau memang itu adalah buatan tangan sendiri. Yang ketiga, bagaimana pembinaan yang adil? Ya, mungkin menurut saya eh, perlu penguatan bahwa mesti kita hargai siswa tersebut sudah menggunakan AI. Itu mesti kita hargai. Ini tinggal bagaimana perlu diluruskan bahwa penggunaan AI itu mesti dalam batas yang wajar, dalam kerangka ketentuan yang tidak melanggar, begitu. Mesti kita hargai bahwa mereka sudah berkreasi membuat, tetapi perlu ada batasannya bahwa di sini loh batasan siswa dalam penggunaan AI, begitu. Kemudian bagaimana tugas sebaiknya dirancang ulang, eee, ini yang perlu dibatasi bahwa misalnya tugasnya tidak boleh menggunakan AI dan seterusnya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Arwadi. J. Oke. Eh, betul sekali Pak Arwadi bahwa idealnya kita tidak boleh langsung untuk menjustifikasi bahwa anak kita melakukan pelanggaran. Kita seperti yang disampaikan Pak Arwadi, betul sekali. Kita perlu melakukan klarifikasi dulu terkait dengan proses pengerjaannya. Boleh juga tadi Pak Arwadi mengusulkan untuk anaknya mungkin diminta untuk membuat ulang seperti itu. Kalau memang dia apa namanya sudah paham seperti itu, tentunya akan mudah dia untuk membuat ulang seperti itu. Betul. Kalau memang apa namanya dia memang menggunakan AI, bisa juga Bapak Ibu, Pak Arwadi seperti itu. Kita minta untuk anak-anak kita itu mengumpulkan draftnya, kemudian promnya, output AI-nya, sumber rujukannya, seperti itu, termasuk refleksi dan juga penjelasan tulisannya itu perlu kita kumpulkan Bapak Ibu. Sehingga ini menjadi bagian supaya kita bisa memberikan pembinaan yang adil melalui proses dialog, kemudian kita bisa juga memberikan seperti yang disampaikan Pak Arwadi tadi, edukasi terkait dengan etika penggunaan AI. Kita bisa memberikan kesempatan kepada anak-anak tadi yang disampaikan Pak Arwadi membuat ulang. Kesempatan untuk memberikan revisi seperti itu. Kemudian mungkin kalau misalkan di jenjang perguruan tinggi ada konsekuensi yang proporsional jika memang terbukti anak tersebut melakukan plagiarisme. Nah, kalau misalkan rancangan tugas itu bisa seperti tadi yang disampaikan Pak Wadi, tidak boleh menggunakan AI seperti misalkan menggunakan AI, kita juga bisa menilai secara prosesnya dari mulai apa namanya anak-anak perlu untuk juga mengumpulkan promnya, sumbernya, revisinya, refleksinya seperti itu sehingga prosesnya
juga kita nilai, tidak hanya hasil akhirnya. Nah, ini contohnya Bapak Ibu, tugas yang rentan dikerjakan secara penuh oleh AI. Buat esai misalkan tentang dampak AI dalam pendidikan sebanyak 1.000 kata seperti itu. Contoh yang lainnya misalkan apa namanya ada soal yang cenderung mekanis seperti itu, tinggal foto saja hasilnya akan muncul di AI. Nah ini kita bisa memanfaatkan AI juga untuk bisa merancang ulang termasuk dengan pemikiran kita agar tugas ini tidak dikerjakan secara penuh oleh AI. Misalkan di sini tadi tugas yang awalnya kita rancang harapannya adalah anak-anak menyusun dampak AI dalam pendidikan dalam bentuk esai seperti itu, di sini diubah. Anak-anak terbuka untuk menggunakan AI untuk mencari ide awal tentang dampak AI dalam pendidikan. Nah, di sini anak-anak diminta untuk memilih 3 gagasan yang paling penting. Nah, di sini untuk menumbuhkan kemampuan berpikir kritis, anak-anak kita dorong untuk eh, membuat gagasan dari 2 sumber yang terpercaya, melakukan verifikasi hasil dari AI tadi. Baru kemudian mereka diminta untuk menulis esainya dengan bahasa sendiri, termasuk juga tabel perbandingan antara jawaban AI dan sumber rujukan, kemudian refleksinya, bagian mana sih yang anak-anak kita setujui, mana yang diragukan, mana yang perlu direvisi. Nah, di sini bahwa meskipun tadi awalnya jadi brain rot seperti itu, kurang fokus, malas membaca, malas berpikir seperti itu, tapi di sisi yang lain kita juga bisa mendorong critical thinking dari anak-anak kita melalui AI. Dari menerima jawaban menjadi kemampuan anak-anak atau proses itu untuk menguji jawaban. Critical thinking, kemampuan berpikir kritis, mungkin kita sering dengar Bapak Ibu. Tapi sebenarnya apa sih Bapak Ibu critical thinking itu? Ada yang mau berpendapat silahkan bisa memberikan komentar di kolom chat ataupun juga open mic silahkan. Oke, berpikir kritis. Kalau penjelasan lebih detailnya, Pak Damansyah atau Bapak Ibu yang lain, berpikir kritis atau critical thinking itu meliputi kemampuan-kemampuan apa aja sih Bapak Ibu di dalamnya? Oke, kemampuan untuk berpikir secara jernih, rasional, terstruktur dalam memahami hubungan logis antar ide atau fakta. Bisa. Anak-anak mampu menanya dari apa yang dipelajari, menalar dari apa yang dipeloreh. Betul. Jadi di sini critical thinking itu melibatkan kemampuan untuk memahami informasi, menganalisis informasinya itu, termasuk yang tadi disampaikan, menanya apakah benar atau tidak, sampai dengan menilainya benar atau tidak, relevan atau tidak, sampai dengan eh, apa namanya membuat keputusan seperti itu, apakah relevan atau tidak berdasarkan bukti dan juga alasan. Di sini contohnya, misalkan ada berita minum air hangat dengan lemon setiap pagi dapat menyembuhkan semua penyakit. Kalau kemampuan berpikir kritis kita belum tumbuh dengan baik, anak-anak kita dengan kemampuannya belum tumbuh dengan baik, kemampuan berpikir kritisnya, dia cenderung akan melakukan itu. Tapi sebenarnya penting untuk kita memeriksa sumber beritanya relevan atau tidak, kredibel atau tidak, mencari bukti ilmiahnya, membandingkan dengan referensi yang lain, sumber yang lain, baru kemudian menyimpulkan secara logis, tidak langsung percaya Bapak Ibu. Sehingga
kemampuan berpikir kritis ini menjadi sebuah hal yang penting karena AI seperti yang disampaikan Bapak Ibu tadi memberikan informasi secara instan, padahal informasinya itu tidak menjamin kebenaran, konteks dan juga etika. Di sini apa namanya diberikan penekanan dari panduan dari Diktiristek, kemudian World Economic Forum seperti itu bahwa anak-anak perlu untuk dibekali kemampuan berpikir kritis karena kemampuan berpikir kritis, berpikir analitis ini menjadi sebuah hal kemampuan yang eh, dibutuhkan terutama di dunia kerja sehingga perlu ditanamkan sejak dini Bapak Ibu. Nah, critical thinking ini memuat dari kemampuan bertanya, memeriksa, membandingkan, merevisi dan juga merefleksi. Ketika dalam konteks AI, nah bertanya ini ya untuk membuat prompt. Tadi kan ada juga yang menyampaikan bahwa AI ini ya tergantung bagaimana kita memberikan eh, perintahnya seperti itu. Nah, penting bagi kita untuk bisa memberikan prompt secara bermakna. Kemudian ketika muncul hasilnya, kita perlu menilai akurasi konsepnya, benar atau tidak. Sehingga kita perlu membandingkannya dengan sumber yang lain. Ketika memang tidak relevan, kita bisa memperbaiki hasil AI termasuk juga memperbaiki hasil promnya agar menghasilkan hasil yang sesuai. Terakhir, kita melakukan refleksi sehingga hasil akhirnya itu merupakan hasil dari proses yang kita pahami dengan baik dan proses yang dilakukan secara penuh tanggung jawab. Nah, ini beberapa hal yang bisa kita lakukan proses audit terhadap luaran dari output AI dari mulai akurasinya, apakah konsepnya benar, sumbernya apakah bisa diverifikasi atau tidak. Karena AI meskipun kadang misalkan kita bertanya eh, berikan informasi misalkan manfaat AI dalam pendidikan, sertakan dengan sumbernya. AI seringkali akan memberikan sumber tapi tidak jarang juga ketika diberikan sumbernya ternyata tidak akurat Bapak Ibu. Itu perlu hati-hati. Sehingga kita konfirmasi lagi sumbernya benar atau tidak. Kemudian informasinya bias atau tidak. Konteksnya apakah sesuai. Ini penting Bapak Ibu. Jadi kita perlu sesuaikan konteksnya dengan karakter jenjang anak didik kita. Kemudian kita juga perlu melakukan audit apakah ada informasi privasi yang harus kita sembunyikan dan juga yang paling terakhir adalah bahwa kita perlu audit apakah dalam proses itu ada nilai berpikir atau hanya cenderung anak-anak kita menyalin saja sehingga AI ini bisa kita manfaatkan untuk melatih siswa mengevaluasi informasi bukan hanya menerima jawaban. Jadi dari langkah pertama kita bisa mengambil jawaban dari AI. Jadi kita bisa minta anak untuk menjawab dari AI satu pertanyaan seperti itu. Kemudian nanti langkah kedua kita minta mereka untuk melakukan penandaan, meng-highlight dari informasi itu kira-kira mana yang benar, mana yang masih meragukan, dan mana yang perlu untuk mencari sumber. Kemudian dari sini setelah ditandai cross check, melakukan validasi dari sumber-sumber yang terpercaya, dari buku, dari jurnal, atau dari situs resmi. Saya yakin anak-anak sekarang sudah mulai familiar Bapak Ibu dengan buku, jurnal, situs resmi karena banyak sekali yang tersedia seperti itu. Dan terakhir, kalau memang diperlukan, siswa diminta untuk melakukan revisi dan menulis jawaban akhirnya dengan versi sendiri dengan disertai argumentasi ataupun alasannya. Nah, ini yang saya sampaikan tadi. Tadi kan ada yang menyampaikan bahwa ketika menggunakan AI ini tergantung bagaimana kita menyusun prompt-nya. Nah, prompt itu yang baik adalah prompt yang lengkap seperti itu. Kalau misalkan kita hanya menyusun prompt, buatkan soal matematika, wah nanti keluarnya macam-macam, matematika entah SD, SMP, SMA, perguruan tinggi seperti itu. Nah, prompt yang lebih baik berikan eh, perannya. Misalkan mungkin Bapak Ibu guru, misalkan ada yang mengajar terkait dengan matematika seperti itu. Berikan perannya. Anda adalah guru matematika SMP, misalkan kelas 8, kelas 9, ataupun kelas yang lain.
Audiensnya siapa? Untuk siswa yang karakteristiknya seperti apa. Sesuaikan dengan kondisi di kelas Bapak Ibu. Kemudian tujuannya seperti apa? Misalkan di sini melatih critical thinking pada materi perbandingan. Seperti itu. Materinya sesuaikan dengan apa yang ingin Bapak Ibu buat. Kemudian konteksnya. Di sini misalkan gunakan situasi hari-hari yang dekat dengan siswa. Kemudian berikan batasannya. Jangan langsung memberi rumus, dorong eksplorasi, kemudian outputnya seperti apa yang ingin Bapak Ibu hasilkan, apakah berupa materi, mungkin soal, ataupun yang lainnya. Nah, ini template-nya yang mungkin bisa Bapak Ibu manfaatkan, nanti bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan mata pelajaran masing-masing, dari mulai ini perannya, jenjang kelasnya, atau topiknya ini sebagai konteks dan tugasnya, seperti itu tujuannya, lalu output dan batasannya seperti apa. Itu bisa Bapak Ibu manfaatkan, nanti sesuaikan, dan jangan lupa nanti lakukan audit output dengan menggunakan tabel AI output audit tadi seperti itu. Oke, kemudian di sini ada studi kasus lagi Bapak Ibu. Ada guru meminta AI membuat 20 soal pilihan ganda dan langsung menggunakannya. Setelah ujian ditemukan beberapa soal ambigu Bapak Ibu dan kunci jawabannya ternyata keliru. Pertanyaannya, apa kesalahan etis dan pedagogisnya? Bagaimana prosedur validasi soal berbantuan AI? Apakah yang perlu dicek Bapak Ibu? Apa indikatornya, tingkat kognitifnya, bahasa, kunci, distraktor, konteksnya, atau seperti apa? Silahkan bisa memberikan komen atau ada yang mau raise hand untuk menyampaikan secara langsung, silahkan Bapak Ibu. Dipersilahkan. Kalau ada mungkin dari kita seperti itu, ini saya sendiri karena masih awam, minta AI, tolong buatkan soal matematika tentang materi perbandingan 20 soal pilihan ganda. Keluar outputnya, saya gunakan. Tapi setelah digunakan dalam prosesnya, banyak anak yang bertanya, ini maksudnya apa soalnya? Ini gimana? Kemudian terus dikoreksi, kita menggunakan kunci dari AI, banyak yang protes. Pak, lah ini benar Pak hasilnya. Ini kok disalahkan, gimana? Seperti itu. Nah, itu apa kesalahan etis dan pedagogisnya? Bagaimana proses validasi ketika kita mengembangkan soal berbantuan AI? Oke, ada Pak Muklis memberikan respon. Wah, ini menjadi kesalahan besar yang menurut Pak Muklis ya. Guru harus lebih kreatif dan menyesuaikan dengan keadaan siswa. Oke, yang lain Bapak Ibu silahkan. Boleh raise hand atau memberikan komen. Apa yang salah dari proses ini Bapak Ibu? Oke, Pak Arwadi lagi. Silahkan minta tolong Kak Nailul untuk membantu mengunmute Pak Arwadi Sambiri. Terima kasih Pak untuk ya kesekian kalinya. Silahkan, terima Ini kasih kayaknya Pak kayaknya Arwadi. semakin menarik, semakin akhir semakin menarik pertanyaannya. Silakan Pak Arwadi. Eh, Guru minta Aing membuat soal 20 nomor ini kayaknya pernah saya lakukan dulu Pak. Buat soal langsung. So ini kemudian, cuman sayangnya saat itu setelah soalnya dibuat, dia langsung diperiksa. Gitu. Baik, langsung ke pertanyaan, apa kesalahan etis dan pedagogusnya? Biasanya membuat soal itu mesti harus sesuai dengan ketentuannya, misalnya CP-nya, kalau mengacu di kurikulum Merdeka atau pembelajaran mendalam harus ada CP-nya, TP, ATP dan seterusnya. Mesti ada batasannya. Karena kalau hanya soal soal 20 nomor ini enggak tahu soal apa, begitu mata pelajaran apa, kelas berapa, jenjangnya, dan seterusnya. Bagaimana prosedur validasi soal? Tentu dalam prompt-nya itu mesti dibatasi. Soal 20 nomor itu kelas berapa, jenjangnya, kemudian mata pelajaran apa,
kemudian apakah dia misalnya kontekstualnya seperti apa yang apa yang perlu dicek ya ini tadi. Jadi soal itu kemudian disesuaikan dengan indikator dan tingkat kognitifnya. Di situ kemudian peran guru melihat kembali soal itu. Apakah soal ini sudah sesuai atau belum, redaksi kalimatnya, kemudian boleh jadi misalnya mungkin soal itu ada tapi jawabannya juga belum tentu benar gitu. Jadi pun misal katakan guru telah membuat soal, tapi perlu check and recheck untuk memastikan bahwa soal itu sudah sesuai dengan tingkatan jenjang dan yang lainnya. Mungkin seperti itu Pak. Terima kasih. Siap, terima kasih Pak Arwadi. Betul yang disampaikan Nggih, Pak Arwadi. Jadi memang ini menjadi hal yang apa namanya ya mungkin termasuk saya sendiri awalnya. Wah, apa namanya menggunakan AI di awal seperti itu, kemudian eh, kita langsung gunakan, ternyata akan memunculkan banyak masalah seperti itu. Ya seperti yang kita diskusikan tadi yang termasuk yang disampaikan Pak Arwadi, kita perlu cross check lagi Bapak Ibu. Kita bisa melakukan audit output AI tadi seperti itu. Dari mulai apakah kontennya sudah benar atau belum. Ya kita perlu memberikan dari promnya juga seperti yang disampaikan Pak Arwadi. Dari apakah bagaimana perannya, konteksnya, audiensnya, outputnya dan sebagainya harus kita pastikan dulu. Karena itu menjadi kesalahan etis ketika tidak ada informasi yang detail, yang sesuai, kemudian tidak dilakukan audit seperti itu, sehingga etikanya tidak berjalan seperti yang diharapkan. Nah, kemudian secara pedagogis, ya peran kita sebagai guru, ya tetap kita harus memberikan penjelasan yang lebih detail, seperti yang disampaikan Pak Arwadi tadi, kita perlu memberikan terkait dengan CP-nya seperti apa, luarannya seperti apa, dan sebagainya. Kita perlu eh, apa namanya melakukan proses validasi seperti itu. Karena kalau misalkan tanpa validasi ini berisiko untuk terjadi sesuatu ketidakadilan seperti itu. Karena bisa saja seperti yang terjadi di situ, soalnya ambigu, kuncinya keliru, seperti itu. Jadi AI itu boleh membantu, tapi guru tetap yang bertanggung jawab. Jadi ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Pak Gus Gunawan seperti itu. Ketika membuat soal dibantu AI, kemudian mungkin anaknya menjawab dibantu dengan AI. Bagaimana posisi pendidikan sebenarnya terjadi? Nah, di sini mungkin ada pergeseran seperti itu, Bapak Ibu. Eh, Pergeseran paradigma di mana tadinya itu apa namanya anak-anak sekedar diminta untuk mungkin mengingat dan memahami seperti itu. Tapi di sini ada semacam pergeseran. Selain anak-anak diminta untuk bisa mengingat dan memahami karena apa namanya AI, kemudian teknologi digital sudah sangat berkembang, maka kemampuan berpikirlah ini yang menjadi sebuah penekanan Bapak Ibu. Jadi pendidikannya lebih ditekankan kepada bagaimana anak-anak bisa berpikir secara kritis, logis, sistematis, reflektif seperti itu. Sehingga apa namanya segala informasi yang dihasilkan baik di media sosial kemudian di berbagai platform teknologi seperti itu kita apa namanya perlu untuk bisa memiliki berbagai kemampuan berpikir tadi sehingga eh, berbagai informasi itu kita bisa saring kita bisa kembangkan seperti itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Jadi di sini bahwa ya seperti yang disampaikan Pak Salam, tidak semua harus AI yang menentukan. Justru di sini peran penting guru seperti itu untuk seperti yang kita diskusikan di awal sebagai penjaga etika, kemudian validator, kemudian juga fasilitator seperti itu. Sehingga kondisi seperti di kasus ini tidak lagi terjadi seperti itu. Sehingga ada proses validasi yang dilakukan dari mulai indikatornya atau mungkin CP-nya, tingkat kognitifnya, konsepnya, bahasa, distraktor dan sebagainya seperti itu, apakah sesuai atau tidak dengan kurikulum, dengan materi, dengan kondisi siswa seperti itu. Sehingga poin-poin yang ada di sini ini perlu untuk kita cek dan pastikan kesesuaiannya. Nah, maka dalam proses pembelajaran
kita bisa membuat semacam kontrak. Mungkin kalau di perkuliahan, di perguruan tinggi ada kontrak perkuliahan. Nah, di sini kita juga bisa mengembangkan sebuah kontrak etika penggunaan AI di kelas seperti itu agar AI ini bisa digunakan secara sehat, produktif, dan juga bertanggung jawab. Jadi misalkan AI itu boleh digunakan untuk mencari ide awal, membuat kerangka, memperbaiki bahasa, kemudian diskusi, refleksi, memahami konsep yang sulit. Kemudian yang tidak boleh dilakukan, menyalin tanpa pemahaman, mengaku karya AI sebagai karya sendiri, memasukkan data pribadi, memakai hasil AI tanpa validasi, mengabaikan verifikasi sumber, termasuk memahami konsep yang sulit. Nah, yang wajib dilakukan ini juga ketika mengerjakan tugas, menulis tugas akhir, kemudian mungkin menulis artikel baik di seminar, di jurnal dan sebagainya itu adalah misalnya deklarasi penggunaan AI, menyimpan, mencantumkan prompt dan juga bantuan AI, menjaga privasi, memeriksa sumber, kemudian melakukan revisi mandiri dan memahami konsep yang sulit seperti itu. Nah, ini penutup bahwa AI itu bukan tujuan pembelajaran. AI adalah alat bantu sehingga apa namanya eh, kita mengarahkan bahwa anak-anak kita itu agar semakin berpikir kritis, jujur, reflektif, kreatif, dan bertanggung jawab. Jadi di sini menjadi apa namanya proses pendidikan itu kita tekankan ke kemampuan anak-anak untuk berpikir kritis, reflektif, kemudian kreatif, dan yang paling penting adalah jujur dan juga bertanggung jawab. Maka guru memegang peran penting untuk menjadi pengarah proses berpikir, penjaga etika, pembimbing refleksi, dan juga validator informasi yang anak-anak peroleh. Karena eh, sebagaimana disampaikan oleh World Economic Forum bahwa keterampilan manusia saat ini yang masih relevan dan sangat kritis untuk dibutuhkan itu adalah kemampuan untuk berpikir analitis, kemampuan kognitif, kegigihan, ketahanan, apa namanya, kepemimpinan dan juga kolaborasi. Nah, sehingga ini juga yang eh, disampaikan di sini ya juga sama Pak Agus Gunawan. Jadi AI ini bantu bikin draft betul. AI ini bisa digunakan untuk di bagian awal. Jadi guru siswa itu tidak hanya mungkin betul mencicipi, tapi juga perlu untuk menganalisis, memvalidasi sehingga apa namanya bisa memperbaiki sebelum digunakan baik oleh guru maupun oleh siswa sehingga ya AI itu sebagai asisten betul yang disampaikan Pak Gus Gunawan bukan pengganti otak guru ataupun otak siswa. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Ini beberapa bahan bacaan yang mungkin bisa Bapak Ibu dalami lagi. Saya mungkin cukupkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Kak Nailul. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ahmad atas materi yang sangat berdaging ya Ibu dan Bapak. Jadi hari ini kita belajar banyak hal gitu ya. Terutama bagaimana sih penggunaannya dan bagaimana kita memahami AI itu sendiri. Nah, Ibu dan Bapak nih, karena mungkin waktunya masih cukup panjang ya, sudah sekiranya 30 menit lagi, kira-kira ada pertanyaan gak nih dari Ibu dan Bapak kira-kira? Kita coba kasih kesempatan kalau Ibu dan Bapak ada yang mau bertanya, itu silahkan ya. Masih kesempatan ini loh. Terima kasih, terima kasih. Wah, terima kasih ya Ibu dan Bapak. Nah, gimana kira-kira Ibu dan Bapak apakah ada pertanyaan atau memang sudah tercerahkan gitu ya? Karena tadi juga sesi diskusinya juga aktif, mungkin hanya Pak Arwadi, tapi sesi di chat komentar ini juga sangat banyak gitu ya. Ibu dan Bapak berkomentar banyak hal gitu ya. Seperti itu. Silakan Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan yang mau ditanyakan? Silahkan. Atau mungkin Bapak Ibu juga mau berbagi Ya, pengalamannya berbagi juga seperti nggak itu. apa-apa. Nah, Betul, pasti ada silakan. pengalaman gitu kan ya, pengalaman menggunakan AI, apalagi yang mungkin masa transisi seperti ini gitu. Seperti itu. Silakan Ibu dan Bapak, apakah ada pertanyaan? Ini sambil menunggu, saya informasikan juga Ibu dan Bapak, jadi nanti di hari Jumat, insya Allah pada pukul 1 ya, di pukul 1 ataupun mungkin agak telatnya 10
jam 1 lebih 10 kita akan mengadakan lagi materi AI Teaching Power seri tematik. Nanti kita akan lebih membahas tentang praktik membuat poster gitu. Jadi hari ini kita belajar tentang critical thinking, nanti di hari Jumat kita akan belajar membuat poster menggunakan AI. Jadi seperti itu aja. Sambil menunggu ya. Bagaimana Ibu dan Bapak ini? Sepertinya ada yang malu-malu ini ataupun mungkin mau jam pulang gitu ya. Jadi tidak ada yang mau bertanya seperti itu. Tapi tidak apa-apa Ibu dan Bapak, silahkan di absensi ini juga saya bagikan beberapa hal. Jadi maksudnya ada kolom chat khusus, kolom isian khusus, yang mana di situ ada kritik dan saran. Misalkan ada yang mau disampaikan nanti ke depannya, materi apa yang mau disampaikan, ataupun bagaimana pengalaman Ibu dan Bapak hari ini, silakan untuk masukkan di sana. Seperti itu. Terima kasih. Wah, banyak sekali yang mengucapkan terima kasih. Ya, Ibu dan Bapak jangan terima kasih. Kira-kira ada pertanyaan nggak? Tidak. Ah, ada nih. Alhamdulillah. Dari Bu Nur Sawabit. Silakan Bu Nur Sawabit. Saya izin untuk access to unmute. Terima kasih, Kak. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Zulfikar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan semuanya izin untuk bertanya, Bapak. Terima kasih banyak atas materi yang diberikan. Saya sangat memiliki akhirnya tahu bagaimana cara menggunakan AI supaya nanti ketika AI itu dipakai untuk kebutuhan membuat soal sih ya, Pak. Itu jadi saya tahu harus seperti apa rambu-rambunya gitu ya. Nah, mungkin pertanyaannya terkait dengan jika AI bisa membantu murid gitu ya, menjawab pertanyaan yang kita buat. Mungkin ada bagaimana caranya gitu ya, guru bisa membuat soal yang kita tuh tahu kalau murid kita tuh menggunakan AI menjawab itu gitu, tanpa harus menggunakan detection gitu loh, Kak. Adakah kayak misalnya ciri-ciri khusus yang kita punya uh, insting, oh ini kayak ini menggunakan AI gitu. Mungkin itu sih Bapak. Terima kasih banyak. Siap. Terima kasih. Mungkin bisa langsung dijawab ya, Kak Ahmad. Silakan. Eh, Baik, terima kasih Bu Nur Samabit, salam kenal seperti itu. Eh, jadi ini memang menjadi problem ya Bapak Ibu, Bu Nur Samabit seperti itu terkait dengan bagaimana mendeteksi AI seperti itu. Tapi ini memang menjadi apa ya problem juga bahwa mungkin ada yang mungkin Bapak Ibu pernah dengar terkait dengan AI detektor seperti itu. Tapi dari hasil kajian yang eh, terkini seperti itu, ternyata AI detektor pun itu tidak sepenuhnya akurat Bapak Ibu. Jadi bahwa hasil dari AI detektor misalkan menunjukkan sekian puluh persen dan sebagainya itu belum belum sebenarnya akurat karena sering juga apa namanya saya ketemu bahwa sebenarnya itu hasil kreasi sendiri, hasil pemikiran sendiri, tapi memang karena apa namanya tata bahasanya, pola pikirnya sudah sangat sistematis seperti itu justru akan terdeteksi itu hasil AI. Makanya ada yang bercandaan apakah perlu kita jelek-jelekin seperti itu sehingga tidak terdeteksi sebagai hasil AI seperti itu. Nah, itu kan justru malah enggak. Nah, maka di sini pentingnya bagi kita sebagai seorang pendidik seperti itu untuk bisa yang pertama mengenali kemampuan anak didik kita Bapak Ibu. Jadi bahwa apa namanya kita perlu mengenal kemampuan anak seperti kemampuan bagaimana kemampuan dasarnya, kemampuan membacanya, kemampuan menulisnya di awal. Kita perlu melakukan asesmen diagnostik seperti itu kepada anak didik kita sehingga kita benar-benar ya mungkin tidak bisa 100% seperti itu, tapi paling enggak kita punya deteksi awal terkait dengan kemampuan-kemampuan awalnya sehingga hasil apa pekerjaan mereka ini menjadi kita warning seperti itu. Apakah ini ada kemungkinan hasil AI atau bukan itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perlu untuk melakukan semacam apa ya konfirmasi. Kita minta untuk anaknya untuk bisa menjelaskan untuk apa namanya mengkonfirmasi, menjelaskan secara lisan seperti itu apa yang dia tulis, apa yang dia kerjakan seperti itu dengan bahasanya sendiri
tetapi modifikasi Bapak Ibu dari apa namanya tugasnya tidak hanya misalkan anak diminta untuk menjawab, menuliskan esai dan seperti itu, tapi anak-anak kita dorong untuk bisa melakukan verifikasi. Bisa saja kita minta misalkan untuk yang di zona hijau seperti itu, manfaatkan AI tugasnya seperti itu. Kemudian tugasnya adalah dia diminta untuk melakukan verifikasi. Informasi-informasi yang disajikan dalam AI itu apakah akurat, meragukan, ataupun itu tidak benar seperti itu. Kemudian mereka diminta untuk melakukan konfirmasi, refleksi, sampai mereka bisa menghasilkan karya mereka sendiri seperti itu. Sehingga ada proses berpikir dari berpikir kritis, kemudian bekerja secara sistematis sampai dengan berpikir reflektif seperti itu. Mungkin gambarannya seperti itu, Bu Nur Sawabi seperti itu, bahwa tugasnya perlu kita modifikasi sehingga itu tidak memungkinkan langsung dikerjakan dengan AI seperti itu. Jadi ini pentingnya apa namanya proses bagaimana kita untuk mengenali anak didik kita, kemudian memverifikasi tugas dan juga merancang tugas yang sesuai sehingga mendorong anak-anak kita untuk bisa menggunakan pemikirannya. Mungkin itu gambarannya Bu Sawabi. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Ahmad. Jadi memang perlu adanya peran guru juga di situ, baik untuk misalkan meningkatkan pola pembelajarannya, pola soalnya gitu ya, biar anak-anak itu tidak langsung tanya ke AI. Tadi ada Pak siapa tadi ya? Ada yang raise hand kira-kira, apakah ada lagi yang apa? Oh, Pak Maksum tadi apakah jadi oh Pak Arwadi lagi nih kira-kira. Sebentar. Pak Maksum sebentar, Pak Maksum apakah raise hand tadi? Atau sudah cukup mungkin penjelasannya? Halo, Halo, masuk Pak. sudah ya Pak ya? Oke, Sudah. sebenarnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mau berbagi pengalaman juga Bapak Ibu, sekaligus mungkin perlu konfirmasi juga dari Pak Zulfikar berkaitan dengan proses pembelajarannya yang saya terapkan Bapak. Jadi seperti ini Bapak, mohon maaf sebelumnya memang saya mencoba setelah mendapatkan pelatihan dan seterusnya itu saya mencoba untuk pertama kali itu semacam materi yang saya berikan ke anak-anak itu proses apa ya bahasanya itu saya yang menjelaskan dulu, Madan, Bapak. Jadi setelah saya menjelaskan, kemudian itu setelah itu anak-anak saya beri tugas. Nah, setelah itu tugasnya ini terserah, Madan. Jadi bahasanya itu silakan kalian cari seperti itu, Madan. Lah, baik itu dari AI dan seterusnya. Nah, di akhirnya itu saya suruh untuk yang penting kalian harus bisa menjelaskan sama saya, Madan. Jadi semacam ada kayak memverifikasi, Madan. Dapat dari mana? Kok bisa seperti ini dan seterusnya, Madan. Jadi kan student centernya itu kan apa ya? Apakah boleh seperti itu atau tidak? Karena kan kalau kita hanya student center saja itu kok kayaknya anak-anak itu nggak melakukan model lo. Kebanyakan itu kayak misalkan ini dari mana, apa yang lakukan di situ. Kalau nggak dilakukan dari penjelasan dari guru dulu, dan makanya saya mencoba untuk penerapannya seperti itu. Jadi penjelasannya dari saya dulu seperti itu, baru pertemuan selanjutnya, dan jadi anak-anak sambil mencari di rumah dan seterusnya, baru di pertemuannya itu konfirmasinya, dan lah itu saya mencoba untuk satu persatu, dan dari apa yang mereka kerjakan. Sampai saya tanya, loh ini dapat dari mana angka 2 ini? Sampai saya gitu kan. Kok bisa seperti ini dan seterusnya Bapak. Dan itu. Terus kemudian yang itu pengalamannya ya Bapak ya. Terus kemudian yang mau saya tanyakan juga dalam proses pembelajaran itu kalau penggunaan AI itu berapa persen sih Pak? Kalau misalkan kita buat dan sekiranya biar terpadukan dan jadi kita bisa menggunakan konvensional tapi juga mungkin apakah secara AI dan itu yang pertama berkaitan bertanya. Terus kemudian yang kedua memang ini Bapak berkaitan dengan pembuatan soal, prompt pembuatan soal memang di dalam membuat soal itu kita harus benar-benar membuat detail prompt yang digunakan, tidak hanya semacam buatkan soal dan seterusnya itu. Lah ini
tahun kemarin kebetulan di kami alhamdulillah ada tim verifikasi validasi bahasanya. Jadi saya yang membuat soalnya, ada satu yang untuk memvalidasinya. Lah itu mungkin karena saya capek atau apa, jadi itu terlupakan. Ngoten. Jadi ada yang memvalidasi seperti itu, Pak. Jadi memang benar apa yang kasus yang diberikan itu, prom yang digunakan itu benar-benar itu apa harus dari guru itu sendiri yang membuat lebih bagus kembali dan yang sesuai dengan kita dan kemampuan anak. Jangan hanya kita sudah buat terus kemudian kita tidak memilah, oh ini cocok sama murid kita dan oh ini tidak cocok dan seterusnya. Semua tergantung dari kita untuk yang memilah dan cocok untuk anak-anak seperti itu. Matur sembah nuwun Bapak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Maksum. Jadi eh, betul sekali, terima kasih sharing pengalamannya. Jadi bahwa kalau terkait dengan proses pembelajaran tadi Bapak Ibu, kita memang perlu menyesuaikan dengan kondisi anak didik kita Bapak Ibu. Jadi memang tidak mungkin kalau misalkan kita ikuti apa namanya teori-teori terkini seperti itu, kita didorong untuk melakukan pembelajaran secara konstruktivis seperti itu. Anak-anak diminta untuk bisa mengkonstruksi pengetahuannya sendiri. Tapi kita juga perlu untuk mengenal dari kemampuan anak didik kita, kemudian sumber dayanya yang ada seperti itu menjadi hal yang paling penting. Sehingga itu bukan menjadi sebuah hal yang mutlak seperti itu. Jadi ini juga saya pernah baca di salah satu referensi seperti itu bahwa sebenarnya proses mengajar itu bisa dikatakan sebagai sebuah seni, Bapak Ibu. Jadi ketika kita bicara seni, ya tidak ada sebuah patokan khusus seperti apa. Kita perlu menyesuaikan dengan kondisi apa yang ada seperti itu. Dan tadi terkait dengan pemanfaatan AI untuk menggunakan dalam proses apa namanya membuat soal seperti itu memang memang perlu untuk proses validasi. Promnya itu perlu apa namanya lengkap seperti itu. Itu pun pengalaman saya pribadi ya Bapak Ibu Pak Maksum seperti itu. Saya sering mengajak berdebat AI. Jadi hasilnya itu tidak langsung saya terima seperti itu. Jadi bahkan saya ketika saya apa namanya AI itu ya tadi seperti tadi di kolom chat banyak cerita seperti itu. AI itu seperti asisten. Bahkan kadang saya ajak debat. Saya sampaikan dari apa yang saya baca tidak seperti itu, seperti ini seperti itu. Itu sehingga AI itu apa ya? Dia masih butuh untuk train, butuh pelatihan sehingga seperti apa namanya sesuai dengan apa yang kita harapkan seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia itu AI ya kalau misalnya kita menggunakan dasar dia seperti anak kecil, tapi kalau kita misalkan kita pancing, kita dorong untuk berdebat seperti itu, dia akan kemampuannya akan berkembang mengikuti kita seperti itu sehingga sesuai dengan apa yang kita butuhkan. Sehingga ke depan mungkin promnya tidak lengkap, dia akan sudah memahami apa yang kita kehendaki seperti itu Bapak Ibu. Jadi ya jangan jangan sungkan untuk mengajak debat AI seperti itu. Jadi mungkin bahkan di era sekarang ada beberapa orang yang mungkin apa namanya memanfaatkan AI itu ya sebagai asisten, benar-benar asisten seperti itu, teman diskusi, teman berdebat seperti itu, sehingga hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Mungkin begitu Pak Masum. Apakah sudah terjawab semua atau ada yang terlewat? Oke, terima kasih. Sudah. Siap, terima kasih. Nah, oke, mungkin ini pertanyaan terakhir dari Pak Arwadi. Kira-kira mau bertanya lagi nggak Pak nih? Silakan sebentar. Bentar Pak, ini belum di... Ini sudah saya coba Grand. Nah, dah. Baik, terima kasih untuk ya kesekian kalinya. Memang diskusi tentang penggunaan AI atau AI ini menjadi menarik karena mau dibuang tidak mungkin, tapi mau diterima juga ini berat. Ya. Karena ada sebuah cerita selentingan. Jadi guru membuat soal pakai AI, siswa jawab soal pakai AI. Jadi yang kerja semua AI. Kalau semua AI, lantas ngapain guru dan siswa harus ke sekolah?
Itu yang pertama. Yang kedua gini, eh, di pengalaman saya kemarin, kami coba untuk ngajar di kelas, mendesain, belajar sedemikian rupa, di mana siswa dibuat sebagai apa namanya student center atau siswa yang aktif belajar. Jadi guru membuatkan semacam LKPD, kemudian tampilan-tampilan video dan seterusnya. Di dalam tugas-tugas belajar, sungguhnya dalam pertanyaan-pertanyaan dalam LKPD tersebut, kita berharap atau saya berharap bahwa siswa itu berupaya untuk mencari tahu dengan jawaban sendiri. Tapi dalam faktanya justru mereka sudahlah, yang penting saya pakai AI, saya cari jawabannya, kemudian ketemu jawabannya langsung ditulis. Pada saat presentasi, ditahu Pak bahwa siswa ini pakai AI, sehingga tidak ada proses berpikir kritis. Menurut saya, bagaimana upaya untuk mendorong siswa dalam proses belajar mengajar, tetap menggunakan AI, tapi di situ ada dalam kritis, ada proses berpikir kritis yang muncul dalam diri siswa, begitu Pak. Mungkin demikian Pak, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Arwadi. Terima kasih keaktifannya. Jadi apa namanya? Mungkin suara Pak Arwadi banyak didengar ini dari Bapak Ibu. Salam kenal Pak Arwadi. Jadi ini memang ya ya mungkin semacam magnet seperti itu ya. Ketika guru membuat materi, membuat soal dengan menggunakan AI. Sementara anak-anak atau siswanya juga menjawab dengan AI. Ini yang disampaikan juga oleh Pak Gus Gunawan tadi ya. Nah, lalu di mana proses pendidikannya? Kalau emang kayak gitu, ya udah kalau gitu AI sama AI aja yang sekolah gitu kan. Nah, ini yang tadi kita diskusikan juga di proses materi tadi bahwa AI idealnya tidak bisa menggantikan interaksi antara guru dan siswa. Maka ini penting bagi kita untuk bisa apa namanya merancang aktivitas pembelajaran yang mendorong proses berpikir Bapak Ibu sehingga materi kemudian apa namanya desain aktivitasnya memang kita tekankan untuk bisa berfokus pada proses berpikirnya, tidak hanya berpikir kritis, kreatif, sistematis, logis dan sebagainya seperti itu. Sehingga tugas itu memang apa namanya dirancang tidak hanya siswa itu sekadar menghasilkan jawaban, tapi prosesnya itu yang kita juga nilai Bapak Ibu. Sehingga misalkan mereka menggunakan AI, maka tugasnya itu tidak hanya cukup mereka untuk menjawab atau menuliskan sesuatu, tapi ada item-item proses yang diminta untuk misalkan memverifikasi jawaban dari AI, untuk membaca sumber yang lain yang relevan, kemudian melakukan analisis, membandingkan, kemudian refleksi, kemudian mempertanyakan seperti itu item-item itu perlu muncul Bapak Ibu di dalam dalam soal atau tugas yang diberikan, sehingga itu mau tidak mau yang menjadi bagian apa namanya bagian yang penting seperti itu untuk muncul dalam prosesnya, sehingga ini yang bagian yang tidak bisa terlewat. Kita perlu untuk memberikan kontrak di awal, kontrak terkait dengan etika penggunaan AI. Ini mungkin juga nanti bisa dikonfirmasi lagi di SKB itu. Seingat saya ada pembatasan penggunaan AI di kelas seperti itu, berapa menitnya seperti itu juga menjadi bagian yang perlu diperhatikan. Selain juga terkait dengan rambu-rambu tadi zona kuning, zona merah, zona hijau seperti itu yang menjadi hal yang perlu untuk kita perhatikan. Nanti bisa Bapak Ibu juga dalami terkait dengan penggunaan AI itu sehingga AI itu menjadi alat bantu kita untuk bisa melakukan pendidikan sebagaimana yang dicitakan sehingga AI itu tidak memunculkan resiko ataupun dampak negatif. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terima kasih Pak Arwadi dan Bapak Ibu semua. Baik, terima kasih Pak Arwadi juga sangat aktif hari ini. Oke, dari Pak siapa tadi? Terakhir ini mungkinnya Pak Darmansyah, apakah ingin bertanya nih Pak? Mungkin terakhir ada 10 menit lagi nih. Oke, silahkan sebentar ya Pak Kak Ahmad. Terakhir ini, kayaknya Siap. penasaran nanti. Siap, terima kasih Kak Nailul. Silakan Kak Darmansyah.
Cek suaranya belum keluar nih, Pak. Halo Pak Darmansyah, sepertinya ada gangguan ini Pak. Suaranya belum keluar. Mungkin ada gangguan di device-nya Pak Darmansyah sehingga suaranya belum muncul ke sini. Sebentar. Sudah Oke, masuk nih, Pak. siap. Mudah masuk, Pak. Oke. Coba silakan Pak, dicek dulu. 1, 2, 3. Cek 1. Oke. Masuk. Silakan Pak. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, materinya hari ini cukup menarik. Dan ini yang sebenarnya saya tunggu-tunggu. Saya kemarin berharap jangan sampai terlewatkan materi ini. Karena saya sebenarnya antusias untuk ikut seperti pelatihan seperti ini. Karena memang bagaimanapun AI ini kan sulit untuk saat ini ya. Bahkan saya pernah melihat sebuah podcast itu katanya sebelum AI ini ada, AI sebelumnya sudah ada. Artinya katanya di mana di Google Map itu kan sudah ada AI sebenarnya. Nah, jadi saya berbicara tentang pengalaman saja sedikit, bagaimana AI ini membantu pekerjaan, mempermudah pekerjaan guru. Dengan adanya AI ini kan biasanya kita saat ini kan melaksanakan ujian itu biasanya menggunakan Google Form. Nah, untuk soal-soal yang kita input ke Google Form itu kan sebenarnya agak rumit kalau tidak menggunakan tools yang biasanya berbayar. Nah, artinya di mana AI ini bisa membantu, kita bisa bikin membuat aplikasi. Sekarang ini kan ada namanya AI Google AI Studio. Di situ bisa kita bikin aplikasi yang bisa betul-betul membantu guru. Dan itu alhamdulillah sudah saya terapkan. Artinya sejauh ini yang saya gunakan itu hanya untuk mengekspor soal itu menggunakan aplikasi itu ke Google Form. Artinya ada integrasi antara soal langsung ke Google Form. Nah, dan itu sangat memudahkan sekali. Dari aplikasi itu kami semua tidak lagi repot untuk memasukkan soal secara manual ke Google Form. Artinya dia langsung menggunakan skrip yang sudah digunakan yang sudah disiapkan oleh sistem. Itulah salah satunya menggunakan AI ini sebenarnya tidak bisa dihindarkan sama sekali. Nah, kemudian selanjutnya yang penggunaan AI terhadap siswa itu memang kemarin saya sempat dilema. Saya juga sempat khawatir bagaimana caranya agar anak-anak ini tidak menggunakan AI itu semau-maunya saja. Nah, jadi contoh sekarang ini kan anak-anak itu bisa membuat foto atau mengambil gambar temannya lalu diedit sesuai keinginan. Akhirnya itu kan takutnya nanti disalahgunakan. Artinya, nah ketika di ChatGPT itu sebenarnya yang sudah banyak orang pakai sekarang, di ChatGPT itu seperti yang dikatakan sama Pak Ahmad Zulfikar tadi itu, bagaimana anak itu supaya tidak ada batasan penggunaan AI. Nah, sebenarnya di ChatGPT itu sebenarnya ada satu settingan yang kalau kita setting itu dia tidak bisa memberikan jawaban selain dia bertanya masalah pembelajaran. Contoh kasus kemarin, kasus lucu sekali. Awalnya saya ini memberikan satu kebebasan, keleluasaan terhadap siswa. Kalian boleh pakai AI, hanya ada 2. Dan saya batasi, batasannya itu adalah AI, ChatGPT, dan Gemini. Nah itu sebelum saya melakukan settingan itu, mereka memang
banyak di antara mereka itu mengambil gambar temannya, akhirnya diedit sedemikian rupa dan dijadikan semacam bullying. Itu bahayanya. Nah, akhirnya saya perhatikan semua, begitu semua dalam satu kelas, dan mungkin karena memang siswa kami sedikit, jadi mudah untuk dipantau. Nah, akhirnya saya punya inisiatif. Di dalam ChatGPT itu ada namanya personalisasi. Di situ saya setting, jika user meminta sesuatu yang di luar bukan daripada mata pelajaran, jangan dijawab. Jangan dijawab. Selain meminta jawaban untuk mata pelajaran, itu pun khusus untuk mereka mata pelajaran tertentu, jangan diberikan jawaban atau jangan sama sekali ditanggapi. Dan itu alhamdulillah berhasil. Akhirnya foto yang tadi, gambar yang tadi harusnya bisa di setting, diedit, begitu mereka mencoba kedua kali dan ketiga kalinya, itu sudah tidak bisa lagi ChatGPT merespon, tidak mau lagi sudah. Nah, artinya memang ChatGPT ini atau AI itu seperti yang sudah kita dipaparkan tadi, sebagai teman berbicara. Bagaimana awal itu, itulah yang bisa menentukan hasil akhirnya nanti. Nah, jadi banyak sekali pengalaman kami yang sebagai kita sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan, itu memang harus secara luas itu sudah dilema sebenarnya. Antara kita mengizinkan penggunaan AI dan tidak menggunakan AI, itu sudah tidak bisa lagi untuk dihindarkan. Nah, jadi selain kita memberikan, artinya melakukan satu penyampaian bahwa siswa itu harus critical thinking, kita juga perlu melakukan yang namanya critical thinking. Ketika AI memberikan satu jawaban yang tidak sesuai dengan keinginan, disitulah kata Pak Ahmad Zulfikar tadi, kita harus berdebat dengan AI. Mungkin dengan materi yang ada sekarang, dengan penyampaian yang ada sekarang ini, kita lebih terbantu ya sebagai orang-orang yang memang dalam dunia pendidikan khususnya, bagaimana menggunakan AI, menggunakan artificial intelligence dalam pembelajaran, khususnya kita berbahasa, menggunakan bahasa kita kepada AI itu seperti apa. Nah, kemudian yang pembuatan soal tadi juga, pembuatan soal itu kan AI ini kan kadang-kadang orang bilang ngalur ngidul ya, memberikan satu soal yang tidak ada pastinya. Apalagi yang pernah saya lakukan itu penggunaan soal dalam bahasa Arab. Itu sangat sulit. Kalau kita tidak mengatakan kepada AI harus menggunakan syakal atau tanda baca, itu tidak akan dikasih. Nah, sehingga kalau kita tidak memberikan perintah seperti itu, anak-anak tidak bisa baca. Jadi memang perlunya prompt lengkap yang sudah kita diperlihatkan di slide tadi. Itulah menjadi kunci bahwa kita akan berhasil, kita akan mendapatkan hasil sesuai dengan keinginan. Oleh sebab itu, pada saat ini, pada kali ini, dalam waktu ini, saya ucapkan terima kasih kepada narasumber dan juga hostnya yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya akhiri, wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Mungkin ini lebih ke sharing pengalaman ya Pak Darmansyah, seperti itu. Siap. Jadi ya, terima kasih banyak. Jadi betul yang disampaikan bahwa sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan AI itu ya sudah berkembang sejak lama seperti itu, dari mulai mungkin tadi Google Maps, Google Translate pun itu sebenarnya AI Bapak Ibu. Nah, itu artificial intelligence seperti itu. Cuman kemudian akhirnya berkembang yang sekarang itu sebenarnya lebih lengkapnya itu adalah generatif AI. Jadi AI yang sudah bisa menghasilkan atau memproduksi teks seperti itu. Nah, tadi juga Pak Darmansyah sudah banyak cerita terkait dengan memanfaatkan berbagai AI, termasuk memberikan rambu-rambu kepada AI, sehingga settingan itu juga bisa penting seperti itu. Nah, ini juga dijelaskan di SKB 7 Menteri seperti itu, bahwa penggunaan AI itu anak-anak kita sebaiknya tidak dilepas secara mandiri seperti itu, tapi perlu ada controlling, peran serta, pembimbingan, pengawasan, baik dari Bapak Ibu guru di sekolah dan juga orang tua di rumah seperti itu, sehingga menjadi sebuah bentuk kerjasama kolektif dari kita semua untuk bisa
apa namanya dari kita sendiri, anak-anak kita untuk bisa memanfaatkan dan menggunakan AI secara beretika, kemudian secara bermoral dan secara beradab seperti itu. Itu mungkin apa namanya respon saya. Terima kasih Pak Darmansyah, Bapak Ibu semua atas responnya. Saya kembalikan ke Kak Nailul. Baik, terima kasih Ibu dan Bapak dan juga kepada Kak Ahmad Zulfikar. Jadi hari ini Ibu dan Bapak kita sudah belajar banyak hal. Jadi semoga harapannya apa yang sudah kita dapatkan hari ini tentu saja bermanfaat, berkah gitu ya. Dan pada intinya kita juga tetap tidak bisa menolak hadirnya AI, tapi bagaimana kita sekarang itu harus beradaptasi, misalkan membuat soal itu bagaimana, kita harus lebih teliti melihat anak-anak gitu kan ya. Jadi seperti itu. Ibu dan Bapak, jadi seperti itu aja mungkin ya untuk pertemuan kita hari ini. Jadi saya kembali mengingatkan, jadi series tematik ini merupakan series tambahan pendalaman sebetulnya. Jadi nanti jikalau Ibu dan Bapak memang baru bergabung pada rangkaian program AI Teaching Power, insya Allah program utamanya baru akan dilaksanakan pada tanggal 2 dan 4 Juni gitu ya. Tapi nanti di hari Jumat kita juga akan mengadakan sesi tematik lainnya, sesi tematik di hari Jumat nanti lebih ke praktikal kita membuat poster gitu ya Ibu dan Bapak. Jadi itu aja mungkin ya Ibu dan Bapak kita akhiri pertemuan hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu dan Bapak. Mungkin hari ini sudah belajar banyak hal, sudah pusing mungkinnya tapi tidak apa-apa. Kita niatkan sebagai belajar bersama-sama dan saya ucapkan juga terima kasih ke Kak Ahmad Zulfikar sudah memberikan ilmu, diskusi bersama gitu ya. Bunda Bapak, kita tutup pertemuan hari ini dengan mengucapkan lafaz Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di lain waktu kesempatan yang lebih baik. Saya selaku MC di sini mengucapkan terima kasih. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi